Assalamualaikum kawan-kawan. Apa yang terbesit di pikiran Anda saat mendengar kata rapi? Apakah Anda membayangkan gedung perkantoran yang super rapi, rumah yang sangat rapi, atau tidak berpenghuni, atau museum? Sebelum membahas sebabnya rapi itu penting, mari kita bahas tentang clutter. Ya, salah satu kata yang akan banyak disebut dalam kegiatan berbenah adalah clutter. Clutter merupakan bahasa Inggris dari kekacauan, kebisingan, atau kekusutan atau keributan. Clutter ini segala sesuatu yang tidak enak dilihat, didengar, dan dirasakan. Dalam hal rumah yang tidak rapi, clutter dapat berupa benda-benda yang bertebaran dan tidak memiliki tempat tinggal, ataupun benda yang berserakan dan tidak dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. Clutter juga dapat berupa tumpukan benda yang terabaikan dan tidak dimanfaatkan dengan optimal. Bila dihubungkan dengan pekerjaan, clutter adalah pekerjaan yang tidak kita cintai, tetapi terpaksa harus dijalani sepanjang hari. Bagaimana dengan media sosial? Clutter bisa berarti teman yang memenuhi timeline kita dengan berbagai informasi yang kurang baik dan mengganggu. Mengatasi clutter tidak cukup dengan menata organizer. Clutter hanya dapat diatasi dengan cara dikurangi atau dikenal dengan istilah decluttering. Adapun orang yang memproduksi clutter kita sebut sebagai clutterer. Nah, menurut Cynthia Ewer dalam buku berjudul Cut the Clutter, ada beberapa jenis clutterer berdasarkan kepribadiannya. Yang pertama, the hoarder. Clutterer ini tipe penyimpan segala-galanya tanpa alasan yang pasti. Gak jelas sebabnya ia menimbun begitu banyak barang. Hampir semua hoarder berkaitan dengan kelainan psikologis. Clutter yang ditimbun para hoarder ini sudah mencapai taraf membahayakan. Biasanya terjadi karena akumulasi tekanan hidup yang terus-menerus dan gak dapat diatasi. Yang kedua, the deferrer atau prokrastinator. Clutterer dengan kepribadian seperti ini terjebak dalam clutter yang tak berkesudahan karena sikap suka menunda-nunda pekerjaan. Contohnya, menunda melipat pakaian, menunda mencuci piring, menunda menyapu. Semua penundaan ini lambat laun menumpuk menjadi timbunan clutter yang ujung-ujungnya dibiarkan begitu saja. Prinsip yang terjadi, deferred dan abandoned, ditunda lalu dibiarkan. Untuk clutterer tipe ini, salah satu tipnya adalah selalu membuat deadline atau batas waktu. Yang ketiga, the rebel. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan trauma masa kecil. Biasanya waktu mereka kanak-kanak, orang tuanya menyuruh untuk membereskan sesuatu dengan cara yang memaksa dan menyebalkan. Hal ini kemudian terbawa sampai dewasa, sehingga mereka enggak berkenan meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, karena memberikan sensasi yang enggak nyaman, terkena rasa patah hati masa kecil gitu. Tipe ini erat kaitannya dengan inner child. Clutterer tipe rebel ini harus selalu ingat bahwa perang sudah berakhir. Semua sudah berlalu. Yakinkan diri bahwa saat ini sudah tidak ada lagi yang mengontrol setiap keputusan. Now you are the chief of your mind, just you. Yang keempat, perfeksionis. Perfeksionis adalah orang yang ingin selalu melakukan sesuatu dengan sempurna.
Standar tinggi ini menyebabkan mereka membuat peraturan all or nothing. Masalahnya, terkadang sifat tersebut menjadi hambatan dengan munculnya kesimpulan bahwa lebih baik nggak dikerjakan sama sekali daripada dikerjakan setengah-setengah. Contoh, lebih baik nggak usah mencuci piring daripada mencuci piring tapi tidak sempat membersihkan seluruh dapur dan isinya sekulkas-kulkasnya. Ada nggak yang kayak gitu? Atau contoh lain, tidak perlu berbenah lemari karena toh lemarinya tetap yang itu-itu aja. Pokoknya hanya akan merapikan pakaian bila sudah memiliki drawer kayu yang cantik dan matching dengan meja rias. Kan repot. Untuk tipe seperti ini, tipnya adalah dengan menerapkan prinsip Pareto atau aturan 80/20, yaitu 20% pekerjaan akan menyelesaikan 80% dari masalah. Jadi, bagi orang yang perfeksionis sebenarnya tidak perlu mengerjakan 100%, cukup fokus pada permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Contohnya, saat perlu membereskan isi lemari pakaian, ya bereskan saja karena nilainya sama dengan 80%. Jika tidak dibereskan, masalah akan menyebabkan masalah bertumpuk. Jangan tunggu sampai punya drawer yang cantik seperti yang dilihat di Instagram. Yang kelima, the sentimentalist. The sentimentalist akan menyimpan semua benda yang mengandung kenangan. Jadi perasaannya tuh sentimental banget ya. Dan mereka senang menitipkan kenangan pada benda-benda. Benda kenangan ini lama-lama akan menjadi clutter yang mengganggu. Contohnya, hasil prakarya anak yang sudah berkardus-kardus disimpan bertahun-tahun hingga memenuhi rak dan sudut rumah, atau souvenir dari berbagai tempat yang pernah dikunjungi. Untuk tipe ini sarannya just the best. Pilih yang paling menyenangkan hati. Pilih karya anak yang terbaik, yang mereka juga akan senang melihatnya pada kemudian hari. Sort it out, choose the best, keep the memories, and dump the rest. Lalu, apa kolerasinya dengan kehidupan kita? Banyak orang mengumpulkan barang dan berlomba memiliki produk terkini. Benar gak? Konon seseorang membeli barang pada mulanya ditujukan sebagai kebutuhan hidup. Tetapi seiring waktu mulai bergeser ke arah prestise yang membuat gaya hidup semakin tidak terkontrol. Hal ini terbukti dengan kaburnya perbedaan makna kebutuhan dan keinginan. Kita perlu jujur pada diri sendiri bahwa tumpuan awal kehidupan kita dihabiskan dalam rumah atau tempat tinggal, mulai dari kelahiran hingga kematian. Rumah merupakan tempat ideal yang menjadi sumber kekuatan. Setiap orang akan merindukan rumah, pasti pulang sejauh apapun kaki melangkah. Bagi sebagian orang, membeli rumah cukup membutuhkan usaha yang besar. Bagi sebagian orang lain yang mungkin otomatis terwarisi, hal ini dirasa mudah dan biasa saja. Indonesia ini unik dan memiliki pola kebiasaan yang berbeda dari negara yang secara umum memiliki metode berbenah. Katakanlah Korea, Jepang, Australia sebagian negara Eropa, Swedia, Denmark, dan Amerika Serikat yang memang sudah memiliki sistem rapi, teratur, dan terstruktur. Indonesia sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang dan berat, mulai dari masa penjajahan hingga era industri yang tumbuh begitu pesat saat ini. Secara tidak langsung, pengalaman sejarah ini bisa kita saksikan lewat orang tua, kakek nenek, dan buyut.
Mayoritas orang yang pernah hidup pada zaman penjajahan merasakan betapa sulitnya untuk mengakses segala sesuatu. Kebutuhan primer saja sulit dipenuhi, apalagi yang sekunder. Ya, untuk makan pun susah kecuali memang hidup di tengah keluarga bangsawan. Apa Anda pernah mendengar kisah di Lumajang, Jawa Timur, tempatnya di Dusun Gaplek? Pada waktu zaman kolonial, warga dusun itu terpaksa mengkonsumsi singkong yang dijadikan gaplek tanpa lauk. Bahkan untuk menghangatkan badan, mereka harus menggunakan karung goni yang kotor dan bau. Tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga demikian. Intinya, zaman kolonial penuh dengan perjuangan fisik. Mungkin kehidupan berat pada masa lalu itulah yang menyebabkan munculnya pola pikir dan rasa sayang. Pola pikir dan rasa sayang terhadap barang-barang yang dimiliki. Setelah fase kemerdekaan, semua barang yang membanjiri pasar bisa dipastikan begitu menggiurkan bagi orang-orang. Dari faktor sejarah tersebut, tidak heran jika banyak yang orang senang membeli barang tanpa tahu apakah itu semata berdasarkan keinginan, semu, atau memang kebutuhan. Bahkan jika itu hanya menurut keinginan, banyak orang cenderung merasa sayang untuk melewatkannya. Efeknya, barang yang ada di dalam rumah pun tertimbun dengan sempurna. Nah, jumlah barang yang disimpan itu tidak berbanding lurus dengan kebiasaan sehari-hari. Segala sesuatu yang berantakan dianggap biasa. Mencari sesuatu barang di antara tumpukan barang di rumah menjadi rutinitas. Hingga kemudian segala kekacauan harian itu dianggap biasa. Sedikit sekali orang yang gemar rapi-rapi. Sedih ya. Kenapa sih orang Indonesia bisa dikenal seperti itu? Mungkin memang demikian yang tampak sehari-hari. Bisa dilihat secara gamblang pada kedua mata kita. Walaupun pasti juga memiliki hal yang positif, misalnya dikenal sebagai orang yang ramah, baik, sopan, dan santun. Tetapi itu tidaklah cukup berpengaruh dibandingkan dengan akumulasi problem keseharian yang berkaitan dengan kerapihan. Demikian dengan kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan, tidak peduli lingkungan, dan manajemen waktu yang kacau turut mempengaruhi citra orang Indonesia di mata dunia. Tidak jarang bahwa kebiasaan tidak rapi itu berimbas kepada produktivitas dan juga pola pikir masyarakatnya. Nah, oke, sampai situ dulu ya kawan-kawan. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk selalu gemar rapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.